Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, serta salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Aurelia Putrosari, salah satu mahasiswa dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai jurnal review tentang FOG, yaitu permasalahan yang ditimbulkan juga kontrolnya. Sebelumnya, dapat dilihat outline dari presentasi saya kali ini. Yang pertama ada definisi dari FOG itu sendiri, ada pemaparan mengenai komponen pembentukan FOG, kemudian proses pembentukannya, pretreatment untuk pencegahan pembentukan FOG, tantangan di masa depan terkait penanggulangan FOG, dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Masuk ke pendefinisian FOG. FOG itu sendiri merupakan singkatan dari Fat, Oil, and Grease yang kita ketahui dapat berasal dari berbagai macam aktivitas manusia, khususnya aktivitas di dapur. Fat sendiri merupakan zat atau bahan makanan yang sifatnya padat di suhu ruangan. Sebaliknya, oil adalah zat yang sifatnya cair pada suhu ruangan, dan grease adalah hasil olahan dari fat atau oil yang bersifat cair saat dimasak namun kembali mengeras saat sudah dingin. Nah, pada saluran pembuangan air limbah, FOG ini bereaksi dengan konstituen air limbah yang lain sehingga menghasilkan padatan atau endapan yang tidak dapat lagi larut dari air. Nah, berikut ada visualisasi pengendapan FOG yang ada di saluran air limbah dan ada beberapa kasus internasional terkait permasalahan FOG di saluran air limbah pada range tahun 2010 hingga tahun ini. Contoh yang pertama yaitu 40 hingga 50% penyumbatan SPAL di US disebabkan oleh permasalahan FOG. Ada 25.000 kasus banjir per tahun di Inggris disebabkan oleh luapan air selokan yang tersumbat oleh endapan FOG. 70% dari SPAL di Malaysia tersumbat FOG, dan yang terakhir di sini 21% kasus penyumbatan SPAL di Australia disebabkan oleh FOG. Baik, berikut adalah komponen utama dari pembentukan endapan FOG di saluran air limbah. Yang pertama tentunya ada fat, oil, and grease yang biasanya dibuang ke saluran dari aktivitas dapur komersial maupun masing-masing rumah tangga. Nah, industri makanan penyumbang FOG terbesar yang terkenal di sini salah satunya adalah Asian Restaurant atau kedai kopi dan es krim karena penggunaan oil dan susu dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya ada free fatty acids atau kita singkat jadi FFA, yaitu asam bebas tak terikat sebagai triglycerida. Nah, FFA di sini dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi dari fat, oil, and grease itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada kalsium dan yang terakhir ada debris, yaitu debu, kotoran, dan residu lain yang dibuang ke saluran air limbah. Berikut ini akan dipaparkan mengenai pembentukan endapan FOG. Dan pembentukan endapan FOG di luar asam lemak, kalsium juga salah satu zat yang melimpah yang ditemukan di endapan FOG. Begitu juga dengan konsentrasi belerang dan besi yang tinggi. Oleh karena itu, korosi beton ini mungkin terjadi. Mungkin untuk pembentukan endapan FOG sendiri dapat dilihat pada grafik yang ada di kanan bawah. Nah, FOG atau oil yang berada di air di sini akan mengalami hidrolisis menjadi FFA, yaitu dengan triglycerida ditambah udara menjadi FFA dan gliserol. Nah, FFA sendiri nantinya akan bereaksi dengan kalsium yang ada di air dengan proses saponifikasi menghasilkan FOG deposit atau yang nantinya akan menjadi endapan FOG. Nah, berikut adalah beberapa pretreatment untuk pencegahan pembentukan FOG. Yang pertama di sini adalah pemasangan grease interceptor atau GIS, yaitu penambahan GIS ini di bawah tanah dan bekerja dengan prinsip gravitasi, yaitu pemisahan FOG dengan air, dan air yang sudah bebas dari FOG sendiri nanti akan lalu dibuang ke saluran air limbah. Nah, JIS ini sendiri pemeliharaannya termasuk inspeksi, pengosongan, dan pembersihan dibutuhkan dalam waktu yang berkala. Nah, removal dari FOG yang ada di dalam grease interceptor bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada physical. Nah, physical di sini yaitu dengan menyesuaikan waktu tinggalnya atau HRT. Nah, HRT standar biasanya yaitu 30 menit atau lebih. Nah, yang kedua ada biological, yang biasanya disebut proses bioaugmentasi. Namun efektivitas dari proses bioaugmentasi sendiri kadang tidak konsisten di antara grease interceptor yang berbeda jenis karena sulit untuk memantau efek positif dari mikroorganisme yang dipakai
khususnya saat sudah berada di selokan. Selanjutnya, dengan permintaan energi berkelanjutan yang terus meningkat seiring dengan perjalanan waktu, hasil FOG disposal yang dikumpulkan pada grease interceptor sendiri dapat dikonversi menjadi biodiesel setelah melalui proses tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada treatment kedua untuk pencegahan pembentukan FOG, yaitu dengan pengendalian korosi beton. Nah, hal ini dilakukan karena reaksi antara asam sulfat dan beton dapat mengakibatkan hilangnya massa beton dan melepaskan kalsium ke dalam air limbah. Hal ini dapat ditanggulangi dengan mengurangi H2S dalam fase cair dengan menambahkan bahan kimia magnesium atau sodium hidroksida ke dalam air limbah. Selanjutnya, dapat dilakukan injeksi oksigen yang dapat mencegah kondisi anaerobik dan meningkatkan oksidasi biologi sulfida di dalam air limbah. Dan yang terakhir adalah dengan penambahan inhibitor, zeolit, atau polimer pada campuran beton. Nah, berikut kita masuk ke tantangan di masa depan untuk penanggulangan FOG. Yang pertama di sini, metode atau solusi penanggulangan FOG diperlukan untuk saluran pembuangan air limbah di masa depan. Selanjutnya, mekanisme dan kinetika agregasi FFA juga selama pembentukan endapan FOG juga perlu dianalisis kembali. Dan yang terakhir di sini dampak penggunaan deterjen pada pembentukan FOG. Nah, untuk beberapa paper saat ini sudah ada yang membahas mengenai dampak negatif deterjen pada pembentukan FOG sendiri dapat meningkatkan pembentukan FOG-nya, maka dari itu perlu di-studi lebih lanjut mengenai penggunaan deterjen ini. Masuk ke dalam kesimpulan, jadi FOG sendiri sudah menjadi tantangan global untuk manajemen berkelanjutan sistem saluran pembuangan air limbah kita. Endapan FOG ini terbentuk dari reaksi saponifikasi antara kalsium dan FFA, dan karakter endapan FOG berbeda sifatnya disebabkan oleh variasi sumber kalsium dan lemak serta rasio FFA dengan kalsiumnya. Pretreatment yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pengendapan FOG sendiri antara lain dengan pemasangan grease interceptors dan kontrol korosi beton. Nah, dari grease interceptor disposal sendiri memiliki potensi untuk menjadi sumber energi. Dan yang terakhir, penelitian baru perlu lebih mengarah pada strategi kontrol pembentukan FOG yang lebih baik di masa depan. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.